Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang dengan Aji di sini. Di video kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi SketchUp beserta tool-tool yang ada pada aplikasi SketchUp. Oke, di sini adalah aplikasi SketchUp-nya. Ini adalah tampilan utama dari aplikasi SketchUp. Bisa dilihat bahwa tampilan aplikasi SketchUp ini itu terlihat cukup sederhana sehingga dapat mudah untuk digunakan. Nah, aplikasi SketchUp ini itu biasanya digunakan untuk membuat objek 3 dimensi dengan mudah dan keren tentu. Untuk tool yang pertama di sini saya akan menjelaskan yaitu ada yang namanya line. Fungsi dari line sendiri itu adalah untuk menggambar objek berupa garis. Nih saya contohkan. Nih tinggal kita klik kemudian kita tarik line-nya dan kita klik lagi untuk melepaskannya. Oke, jadi sebuah objek berbentuk line. Kemudian di sebelahnya itu adalah freehand, di mana freehand ini itu kita dapat membuat garis juga. Namun di sini kita bisa lebih leluasa dan lebih bebas untuk membuat garisnya nih, seperti ini misalkan. Oke. Kemudian di sebelahnya lagi ada yang namanya rectangle tools. Nah, untuk rectangle sendiri ini fungsinya untuk membuat objek berbentuk persegi ataupun persegi panjang. Di sini kita bisa mengatur juga panjang dan lebar sesuai dengan keinginan kita. Di sebelahnya ada yang namanya rotate rectangle. Nah, untuk rotate rectangle sendiri ini juga untuk membuat objek berbentuk persegi namun dengan rotasi yang kita inginkan. Misalkan di sini. Nah, ini kita bisa mengatur rotasi dari objek rectangle sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ada juga yang namanya circle. Untuk circle sendiri ini fungsinya untuk membuat objek berbentuk lingkaran seperti ini teman-teman. Kemudian ada yang namanya polygon. Nah, untuk polygon sendiri ini digunakan untuk membuat objek persegi 6. Lalu selanjutnya ada yang namanya art tool. Untuk art sendiri ini digunakan untuk membuat objek berbentuk lengkung dengan 2 titik tumpu seperti ini. Namun objek yang dibuat itu berupa garis. Kemudian ada 2-point arc. Di sini untuk membuat objek lengkung juga, namun di sini bentuknya lebih seperti setengah lingkaran. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita geser ke tool selanjutnya yaitu adalah 3-point arc. Untuk 3-point arc ini fungsinya hampir sama, yaitu membuat objek lengkung namun dengan bentuk yang hampir bulat sempurna seperti ini teman-teman. Nah, oke. Kemudian ada juga yang namanya pie atau tulisannya pi. Untuk pie sendiri ini digunakan untuk membuat objek berbentuk lengkung juga namun mempunyai permukaan, tidak seperti chart yang tadi, yang ini ya. Nah, untuk chart ini hanya sebuah garis, sedangkan untuk pie ini berbentuk sebuah permukaan dengan ada garis tambahan. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu adalah fungsi move. Fungsinya ini adalah untuk menggerakkan ataupun memindahkan objek kemanapun yang kita inginkan. Kita bisa menggeser-geser objek sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ada yang namanya push and pull. Untuk push and pull ini fungsinya itu adalah untuk ya menarik, mendorong, atau lebih tepatnya untuk menebalkan dan menipiskan objek. Nah, kita bisa menarik, bisa buat objek menjadi lebih tinggi ataupun bisa mengecilkan objek agar menjadi lebih pendek. Kemudian di sebelahnya ada yang namanya rotate. Sesuai namanya, rotate ini berfungsi untuk memberikan rotasi atau mengubah rotasi dari suatu objek dengan tumpuan 2 buah titik seperti ini. Misalkan saya tarik di sudut ini ke sudut di sebelah kanan, kemudian menggeser mouse ke secara vertikal dan akan membuat objek berotasi secara vertikal 90 derajat ke atas. Kemudian ada follow me. Nah, untuk follow me ini kita akan membuat sebuah face atau permukaan dari objek itu mengikuti bentuk sebuah patch atau garis. Ini saya contohkan, misalkan sini saya membuat sebuah objek. Ini kita tarik, kita tinggikan sedikit. Nah, pada permukaan objek yang sisi ini kita klik, kemudian arahkan pada garis sehingga objek akan membentuk mengikuti garis atau pola atau patch yang sudah dibuat. Seperti ini teman-teman. Nah,
Jadi dia akan membentuk pola atau membentuk objek sesuai dengan pola yang telah kita buat. Selanjutnya ada yang namanya scale. Untuk scale sendiri ini fungsinya yaitu adalah untuk memperbesar ataupun memperkecil ukuran objek tertarik saja. Tinggal ada banyak titik, ada 8 titik yang dapat kita tarik secara bebas. Kemudian ada juga yang namanya offset. Untuk offset sendiri ini fungsinya hampir sama, yaitu untuk memperbesar objek, namun di sini objek yang diperbesar itu akan membuat sebuah objek baru, sehingga ada objek tambahan di sekitar objek yang kita lebarkan. Selanjutnya yaitu adalah tape measure tool. Untuk tape measure tool sendiri ini fungsinya adalah untuk mengukur panjang, lebar ataupun tinggi dari sebuah objek, dan dapat juga memberikan garis bantu ketika membuat sebuah objek. Misalkan di sini saya tarik, di sini memberitahukan bahwa lebar dari objek persegi adalah 303 cm. Nah, kemudian jika ingin membuat secara vertikal, garisnya itu bisa juga kita klik pada sudut persegi, kemudian tarik ke atas secara vertikal. Nah, ini juga dapat digunakan untuk garis bantu ketika ingin membuat sebuah objek dengan tinggi tertentu, seperti ini misalkan. Tuh. Oke, jadi objek akan mengikuti bentuk garis yang sudah kita buat dengan tape measure tool, karena tape measure tool ini digunakan sebagai bantuan untuk membuat objek. Kemudian ada yang namanya dimension. Untuk dimension sendiri ini berfungsi untuk memberikan ukuran pada objek yang telah kita buat. Ini kita klik, kemudian kita klikkan salah satu sudut atau sisi dari objek. Dia akan menampilkan ukuran dari objek, yaitu sebesar 303 cm secara horizontal dari kiri ke kanan sini. Kemudian bisa klikkan juga misalkan pada sudut sebelah kiri yang vertikal. Kita klik dan kita tarik. Nah, dia akan memberikan informasi berupa tinggi dari objek dari atas ke bawah, yaitu sekitar 74,4 cm. Untuk protektor ini hampir sama juga, cuman fungsinya untuk membuat sudut atau berapa derajat, bukan garis lurus saja. Seperti ini misalkan. Nah, jadi ada garis yang melintang. Selanjutnya itu ada sini ada view, dimana untuk view ini ada terdiri dari beberapa. Ada yang ISO, ini untuk memberikan gambar dari sudut objek. Kemudian ada top, ini untuk memberikan pandangan dari atas objek. Nah, seperti ini. Kemudian ada front, ini memberikan sudut pandang dari depan. Sebelahnya ada right, dari menampilkan objek dari sisi sebelah kanan. Kemudian ada back, menampilkan objek dari sisi belakang. Kemudian ada juga left, dari sisi samping. Nah, untuk yang di sebelah sini, yang kotak-kotak ini adalah tool untuk menampilkan objek dengan style. Misalkan di sini ada yang X-ray, akan menampilkan isi dari objek atau membuat objek menjadi lebih tembus pandang, transparan. Kemudian ada yang back edge, akan menampilkan garis ataupun sudut yang terletak pada belakang objek. Kemudian ada blur frame, akan menampilkan garis-garis atau edge objek saja tanpa permukaan. Kemudian ada hidden line, di sini tampilkan edge-nya atau garis-garisnya, namun objek yang garis di belakang objek akan disembunyikan. Kemudian ada shade, ini ya menampilkan objeknya secara umum. Kemudian di sini ada yang namanya paint bucket. Nah, paint bucket ini berfungsi untuk memberikan warna pada permukaan objek. Misalkan di sini kita klik, kemudian kita pilih warna pada sisi sebelah kanan. Kita pilih warna hijau, kemudian kita klik permukaan objek, maka permukaan objek akan berubah warna. Ini kita warnai saja. Nah, objek akan dapat berubah warnanya dengan paint bucketnya. Selanjutnya ada eraser. Eraser sini fungsinya untuk menghapus garis dari sebuah objek. Nah, sini misalkan kita ingin menghapus garis yang tidak diinginkan, kita klikkan saja, maka garis pada objek akan terhapus. Oke, jadi itulah beberapa bagian penting dari tool-tool yang ada pada SketchUp, di mana setiap tombol pada SketchUp memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Jadi untuk membuat objek kita harus bisa mengenali beberapa tool-tool dasar seperti tadi. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sekarang kalian mungkin sudah bisa mengetahui dasar-dasar tool dari aplikasi SketchUp untuk membuat objek 3 dimensi yang keren. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ya kalau suka video ini.
Kalau ada saran topik untuk video selanjutnya boleh banget kalian tulis di kolom komentar. Dan sampai ketemu di video berikutnya.